nggak? Biar aku semangat nih, udah jam 4:30 ya. Biar aku semangat ya, sekali lagi kita nyapa bareng boleh ya. Selamat pagi Vision. Apa kabar? Yes, baru ada wow-nya ya sekarang ya. Dari tadi ditahan kayaknya wow-nya. Oke. Sebelumnya, ini narasumber aku kenapa pada di bawah ya? Boleh naik yuk narasumber aku yuk. Dipanggilkan dulu dari Ci Christina, Ciliana, dan Coach DJ. Silakan. Coach duduk sana aja kan, laki. Dua, yang cewek dua, oke. Udah boleh duduk guys, yuk mari. Oke. Masih semangat dong ya, udah jam 4:30 nih padahal ya. Masih semangat ya guys ya. Oke, hari ini kita akan bahas topiknya nih seru banget nih ya. Ditemani oleh 3 narasumber kita yang luar biasa dan udah pakar di bidangnya. Tentang apa sih? Ada yang tahu nggak tentang apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Sosmed. Oke, jadi sosmed ini lagi hot topic banget ya sekarang ya. Zaman sekarang kayaknya nggak bisa deh kita kalau nggak pakai sosmed tuh we cannot gitu. Jadi wajib banget ada. Nah hari ini akan dibahas gimana caranya kita pakai sosmed yang benar buat berbisnis. Oke, nah sebelum lanjut izinkan aku kenalan dulu ya. Nama aku Arlene. Hari ini aku adalah moderator acara talk show hari ini dan narasumber kita juga akan mau kenalan dulu masing-masing nama dan sedikit background ya. Ci dari Ciliana dulu. Silakan Ci. Halo, tes. Oke, pagi teman-teman semua. Nama aku Liana, backgroundnya dulunya pengusaha teman-teman, masih pengusaha sih ya. Importir, pernah jadi YouTuber juga, food blogger dan juga punya restoran. Itu sih backgroundnya. Oke lanjut, tepuk tangan guys. Boleh lanjut Coach DJ, Coach Jojo. Halo pagi teman-teman semua. Saya Diki Jolesar, saya backgroundnya karyawan di Astra dan juga pengusaha ya. Jadi lu magada ya, lu mau gua ada. Jadi perusahaan apa aja yang lu butuh gua ada gitu ya. Jadi alhamdulillah saya langsung direkrut sama Pak Richard dan Ibu Susan. Thank you. Yang terakhir, nggak lain nggak bukan, Ci Christina. Pagi semua, perkenalkan saya ke Christina Dirjo Hadi, backgroundnya pernah juga jadi karyawan, kantornya kebetulan di atas, ada KPMG ya dulu. Lalu pernah juga jadi pebisnis, punya restoran, coffee shop gitu ya. Dan pernah jadi ibu rumah tangga sakinah selama 1 tahun juga pernah tanpa ngapa-ngapain. Aku direkrut oleh leader saya, thank you. Mana Bu Apriliana? Ya, di situ ya, halo Bu. Itu direct leader saya dan join bisnis ini dari 2017. Oke mantap ya, udah pada sedikit kenalan dulu ya sama narasumber kita. Cuman hari ini kan sebenarnya nama panggung mereka ini satu Cinana ya kan, ini juga Cinana. Nah jadi hari ini aku manggilnya satu Ci Christina, satu Ciliana, kalau yang itu Coach DJ ya, nama panggungnya ya Coach DJ. Oke. Nah sebelum kita mulai nih lebih lanjut tentang kayak gimana sih bikin sosmed terus branding and so on. Dimulai dari yang paling dasarnya dulu nih. Why? Kan tahu ya kalau lingkaran itu kita harus mulai why-nya dulu yang kuat tuh kenapa. Jadi kalau aku mau tanya kenapa sih pakai sosmed untuk jalanin bisnis khususnya di bisnis Vision Alliance dari Coach DJ ya? Boleh sharing ya? Oke, thank you ya. Jadi di bisnis ini ya memang kita bisnis orang ya teman-teman ya. Dan pasti aset terbesar kita di bisnis ini adalah daftar nama. Dengan segala keterbatasan, waktu, ruang dan lain sebagainya, daftar nama ini mungkin sewaktu-waktu mungkin bakal habis nih teman-teman. Jadi satu-satunya yang menurut saya paling simpel, paling mudah, paling gampang nih untuk mendapatkan daftar nama yang lebih banyak adalah melalui sosial media. Apalagi hari ini ya beritanya ya penduduk Indonesia nih sekitar katanya ya 191 jutaan ya itu pengguna sosmed. Dan bayangin masing-masing dari setiap orang menghabiskan waktu kurang lebih 3 jaman teman-teman ya bermain di sosmed. Jadi ini adalah market kita, jadi sudah pasti ya kita harus sudah mulai bermain di sosial media. Karena ini cara paling gampang teman-teman untuk mendapatkan aset yaitu berupa daftar nama. Itu sih ini kira-kira. Setuju. Nah itu berarti dari bank nama ya Coach ya menurut itu jadi endless source of new names ya berarti ya, endless source. Oke. Terus tadi kan udah disebut bank nama, cuman kalau kita mau ngomongin dari segi personal branding kan berarti penting ya Coach ya. Betul. Menurut Coach gimana nih personal branding? Ya sangat penting banget ya Lin ya. Jadi hari ini untuk mendapatkan siapa kita
paling gampang melalui sosial media. Dan ini name card kita teman-teman ya. Jadi name card kita yang bekerja 24 jam sehari ya, 7 hari seminggu ya teman-teman melalui di sosial media. Jadi bangunlah personal branding sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Apalagi sekarang ketika teman-teman dapat referensi atau teman-teman baru kenal, itu cara paling gampang mereka tahu teman-teman adalah melalui sosial media. Jadi personal branding itu sangat penting sekali di bisnis ini. Oke. Mungkin kalau dari Ci Liana ada lagi nggak dari kesan-kesan yang lain, personal branding itu sebenarnya dari segi apa lagi sih Ci pentingnya? Oke, personal branding itu menurut aku penting banget ya buat kita kasih tahu siapa kita tentunya ke masyarakat luas ya teman-teman ya. Kalau misalnya satu-satu kita kasih tahu lewat pribadi gitu kan tentunya takes time. Tapi kalau misalnya kita lewat sosial media itu langsung ekstensif dengan waktu yang sangat cepat gitu loh. Jadi itu adalah suatu hal yang gak bisa dihindari lagi sekarang ya, baiknya kita semua start personal branding as good as possible gitu. As soon as possible ya, itu kunci dasarnya ASAP. Nah terus kan tadi dibilang ASAP nih ya, cuman kalau kita trace back sedikit, mungkin kita tanya Ci Christina sekarang ya. Ci sejak kapan sih Ci pakai sosmed? Oke, kalau untuk ini ya tim aku sendiri, kita punya Instagram namanya Alive by Vision. Itu aku udah mulai dari Februari 2019. Ini sebenarnya ada slide-nya. Iya ada slide-nya ya. Jadi kemarin sempat scroll, itu our first post itu di Februari 2019 teman-teman. Oh ya itu ya, 6 Februari 2019. Nah itu first postnya kita. Kalau untuk Instagram aku yang pribadi, yang personal branding itu aku mulai di akhir 2020, di bulan November tahun 2020 gitu. Jadi kalau Alive sih so far udah lebih dari 3 tahun ya. Lebih dari 3 tahun kita build ini Instagramnya. Jadi memang udah boleh tepuk tangan dulu ya. Nah berarti memang sudah ada sepak terjangnya ya dari digital presence ya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kesimpulan ya, kenapa sosmed ini, tadi kan aku nanya why kan, kenapa sosmed ini penting. Jadi seperti kenapa tadi dibilang personal branding dan merupakan digital name card kita. Karena sebagai pebisnis kita harus punya kartu nama, bener ya. Nah cuman kalau zaman sekarang nih kartu nama fisik itu sebenarnya udah cukup, tapi maksudnya kurang, masih harus kita tambahkan lagi dengan kartu nama digital. Nah caranya bikin kartu nama digital tuh gimana? Dengan ada sosmed gitu ya. Jadi memang itu pentingnya udah nggak bisa ditawar lagi deh, bener nggak coach? Udah nggak bisa, wajib pakai underline, bold, oke? Nah terus kita lanjut lagi nih, kalau misalnya udah tahu nih penting, terus mungkin dari kita, dari ini semua di sini ya, punya sosmed dong pasti dong, punya ya. Cuman kadang uploadnya tuh kalau inget aja atau enggak kalau misalnya terakhir buka kapan? Atau biasanya pasif user. Ada yang pasif user di sini? Pasif user tuh maksudnya buka story tapi ya udah buka aja. Ada coba angkat tangan yang pasif user atau active user? Pasif dulu. Gak ada yang mau nih. Active user? Asik. Active user berarti ngepostnya sehari seminggu sekali deh. Ada nggak? Seminggu sekali. Kalau sebulan sekali, kok makin dikit? Yang katakan makin begini. Pede aja nggak apa-apa guys. Kita hari ini belajar ya. Jadi kalau aku mau tanya, ketika kita mau mulai suatu sosmed untuk bisnis itu stepnya harus tepat ya. Nah langkah pertama yang harus dimulai apa nih Ciliana? Kalau menurut Ciliana? Oke, kalau langkah pertama yang masih dimulai teman-teman tentunya tentukan dulu target marketnya ya. Jadi atau niche atau personanya nih teman-teman. Siapa sih yang teman-teman pengen sasar ya kan? Apakah buat jualan atau mau buat rekrut. Terus udah gitu untuk yang umurnya berapa, yang jadi interestnya teman-teman, yang hobinya apa, lalu kemudian level income-nya berapa. Nah itu sih yang paling penting sih menurut aku dibanding dengan tools-tools yang benda-benda gitu. Tapi yang penting itu dulu yang pertama. Emang terus kalau ngomongin benda, tools itu sebenarnya apa aja nih yang mesti dipakai? Kalau tools yang bisa dipakai ya tentunya kalau benda ya teman-teman misalnya lighting gitu ya. Terus udah gitu mungkin kamera HP yang lumayan oke lah ya. Karena kalau misalnya untuk beberapa teman-teman pengen buat yang lebih bagus gitu. Kalau misalnya buram kan juga kurang baik ya dilihatnya gitu. Jadi nggak harus yang mahal, nggak harus kamera digital. Tapi ya jelas aja gitu kalau misalnya buat syuting. Itu sih. Oke, nah berarti bener ya lighting sama sebenarnya ya your own handphone aja cukup gitu, nggak harus pakai yang langsung digital dan harus langsung yang bagus banget, nggak, yang penting kontennya jelas sama tujuannya ke siapa ya.
Terus ketika mau mulai nih, biasanya kita tuh banyak yang namanya manusia, tadi kan udah dibahas sama Bu April ya, kita tendensinya adalah ngelihat yang negatif. Overthinking, terus nih gimana ya kalau aku mulai ntar diomongin temen gak ya? Atau enggak, ini ngomongin asuransi ntar dia jadi gimana gak ya sama aku? Mindset ketika mau mulai itu penting banget loh. Gimana tuh menurut Cik Christina gimana? Mindset ketika mulai, mau mulai nih. Oke, kalau mindset aku ya pas start social media, pokoknya jangan pakai social media itu untuk impress people gitu. Jadi jangan terlalu, maksudnya jangan try to impress people, tapi kalian use it to make an impact for other people gitu. Jadi usahakan message-nya jelas gitu ya. Jadi kalian tahu gitu. Tadi ya tujuannya untuk apa? Untuk recruiting, untuk build awareness gitu ya, untuk selling misalnya mau edukasi tentang asuransi. Nah itu kan udah harus jelas. Terus tadi target marketnya ya, siapa target market kalian. Nah kalau untuk aku sendiri kan mungkin target market kita tuh lebih ke working moms gitu. Ya udah, jadi udah tahu nih target marketnya siapa juga, why-nya tadi untuk apa, untuk recruiting ya, kalau di kita kebanyakan untuk rekrut. Tinggal habis itu konsisten jalaninnya, yang kayak tadi Arlene bilang ya, habis itu harus konsisten gitu, jangan terus posting sebulan sekali gitu. Lupa teman-teman followersnya gitu, kalau ada kalian gitu, kalau kalian eksis gitu. Jadi tetap harus konsisten posting, konsisten bikin konten juga, dan itu tadi gitu. Oke, jadi mindsetnya sebenarnya not to impress people ya Ci ya? Enggak, jangan. Jangan ya, justru ya nggak boleh buat impress people, yang penting tujuan kita tuh nyampe nih, kita mau ngomongin apa ke mereka gitu kan. Karena kita sebenarnya mau sharing good news kan, ke mereka dikemas dengan format-format konten. Nah terus, ada pertanyaan yang aku selalu denger, ini pertanyaan golden question banget deh. Aku mending group branding dulu atau personal branding dulu ya? Menurut Coach DJ gimana nih? Oke ya, jadi teman-teman apalagi di bisnis ini pasti yang pertama dilihat adalah diri teman-teman dulu ya. Ketika teman-teman baru kenal atau misalkan saya mau jadi nasabah Arlene ya kan. Berarti wah saya harus tahu nih Arlene nih personalnya seperti apa. Paling gampang saya langsung googling aja nih, oh ternyata bagus ya, sayang sama keluarga, orangnya menyenangkan, wah positif banget. Jadi ketika saya mau join jadi nasabah pun saya happy. Atau mau saya jadi agentnya Arlene juga saya tahu, oh ternyata orangnya menyenangkan, happy, wah seru deh gitu kan. Jadi yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah personal branding diri teman-teman dulu gitu kan. Karena mereka join atau jadi nasabah yang paling dilihat adalah diri teman-teman. Dan kemudian perlahan-lahan teman-teman sudah mulai nih, baru mulai komunitas atau grup. Ketika mereka join, wah menyenangkan nih. Wah ternyata begitu lihat komunitasnya lebih menyenangkan lagi. Jadi memang pertama yang perlu dibangun adalah personal branding dulu sih sebelum komunitas gitu. Oke, memang benar ya, karena di sini kan walaupun kita grupnya nih menyenangkan, komunitasnya menyenangkan gitu ya Coach. Cuman personalnya harus kenal dulu dong sama orangnya, dia mau joinnya sama siapa nih. Yeah. Jadi personal dulu guys, lebih better baru masuk ke grup branding. Apalagi kalau biasanya nih grupnya sendiri belum begitu besar kali ya Coach ya. Yeah. Jadi komunitasnya kan juga sebenarnya masih kecil nih. Mungkin kalau kita tunjukkan belum segitu kayak have that big of an impact gitu. Cuman it's okay, kita bisa mulai dari personalnya dulu aja, baru ntar merambah pelan-pelan ke grup branding. Nah, terus tadi udah ditampilkan sih, boleh ditampilkan lagi tuh yang bagian social media profile. Jadi narasumber kita kan tadi sebenarnya udah lumayan lama nih ya main di sosmed. Mereka akan cerita sosmed apa aja yang dipakai platformnya. Terus sekitar konten-konten apa gitu ya yang dibahas ya. Dimulai dari Cik Christina dulu. Agak mundur dikit boleh? Oke, kalau Alive sendiri memang fokusnya tuh lebih di Instagram ya. Jadi kita pakai Instagram, dan aku punya Instagram aku sendiri, punya Instagram komunitas ya, Alive tadi. Terus sekarang sejak tahun lalu kita juga mulai punya YouTube. Jadi kita bikin podcast ya, karena kan sekarang podcast lumayan lagi happening tuh. Jadi kita bikin ikutin Coach DJ juga ya kan, belajar dari Coach DJ. Jadi mulai punya YouTube gitu. Terus kalau untuk konten-kontennya sendiri macam-macam ya teman-teman ya. Konten pilarnya biasa sama sih, edukasi tentang asuransi gitu ya. Terus tentang komunitasnya, tentang event-event kita, aktivitasnya apa aja, ngapain aja. Terus misalnya ada satu sosok nih atau tokoh yang lagi ada apa ya, sakit gitu ya, atau ada case apa gitu. Nah biasa itu kita munculin dan itu lumayan attract banyak ini ya, leads gitu kalau untuk tokoh-tokoh itu tadi gitu ya. Contohnya misalnya waktu itu yang anaknya Dianada atau ada Vidi, banyak kan contoh-contoh artis yang kita biasa suka pakai jadi konten di Instagram Alive gitu. Oke, jadi tergantung dari personal atau mau grup dulu ya Ci ya. Tapi kontennya juga beda ya. Oh beda banget ya. Oke, itu kan dari Ci Christina. Kalau Ciliana gimana nih? Boleh sharing dari platform yang dipunya kah?
Boleh lanjut aja. Oke, kalau aku juga masih di Instagram, ada yang buat pribadi, yang grup juga udah ada gitu. Lagi ngetes juga yang di TikTok nih, karena kan fastest growing ya saat ini itu adalah TikTok dan orang spend paling lama di TikTok, jadi kita juga lagi ngetes di TikTok. Nah kalau di Instagram pribadi aku lebih ke edukasi insurance, terus udah gitu what I do every day gitu ya kan, terus ada cerita-cerita dikit juga sih tentang tim. Nah kalau misalnya yang di grup itu aku lebih banyak cerita soal aktivitas grup, terus udah gitu motivasi buat bisnis, seperti itu sih, tentang cerita-cerita tentang yuk gimana mau mulai bisnis, komunitas dan selanjutnya itu sih. Berarti itu juga ada personal juga ada, udah main ke TikTok juga malah nih Ciliana ya, luar biasa loh, udah merambah ke TikTok loh. Mainnya FYP juga sama ada grup Instagram juga. Selanjutnya Coach DJ. Coach DJ, Coach DJ agak banyak loh, ini agak dilanjutkan ya Coach ya, agak banyak loh punya dirimu. Oke ya, jadi memang pertama kali karena memang zamannya dimulai waktu itu saya pakai Facebook teman-teman. Nah ketika pakai Facebook ini kan friends-nya kan terbatas ya. Jadi kalau di Facebook itu ada bisa buka toko sendiri teman-teman ya, namanya fanpage ya fanpage, dan fanpage itu kan bisa iklan ya. Jadi saya juga nyoba dulu pakai Facebook Ads dan belajar lewat Facebook di sini dan mulai mengarah kepada kemudian baru main di YouTube. Kalau Instagram saya justru baru-baru teman-teman ya. Dan kadang-kadang juga saya tuh wah hebat lah kalau orang-orang di sini tuh bikin story tuh sampai hebat. Saya bilang kayak begini, wah ada ide dibikin story ya. Jadi memang sekarang juga masih belajar lah di Instagram ini kan. Nah tapi saya juga ada mulai di YouTube ya, di YouTube video-video saya bikin di YouTube. Dan kemudian saya juga punya web juga ya, di web ada di sini nggak? Ada di bawah ada nggak? Ya, oh ada ya. Jadi punya web juga, jadi saya selalu berpikir gitu dulu. Jadi sosial media itu kan kayak Instagram, Facebook, ini kan ibarat kata saya punya lapak di tanah orang gitu kan. Ya kalau banyak kan cerita-cerita tiba-tiba di-ban dan hilang, follower hilang segala macam. Ya dulu kan kekhawatiran itu. Jadi makanya saya pengen punya lapak tapi di tanah saya sendiri gitu kan. Yaitu saya bikin web gitu. Karena web ini kan bayar kan kita kan setiap tahun. Nah jadi semua kalau yang modelnya funnel itu kan yang dari cold, kemudian warm, kemudian jadi hot. Jadi sebenarnya sosial media ini kan kita bangun branding terus supaya masuk ke warmnya tadi. Nah begitu warm saya arahkan semua landing page-nya ke website. Nah karena di website itu nanti ya data-data akan jauh lebih lengkap dan kemudian ketika saya ketemu jauh lebih gampang gitu kan mereka arahnya kemana. Jadi memang kenapa saya bikin di web. Nah kemarin terakhir di tahun lalu, akhir tahun lalu sudah mulai karena ngelihat live, alpha, ya udah saya ikutan juga ya. Bikin division ya untuk Instagram komunitasnya, itu aja sih. Oke, jadi tadi aku agak mau nanya dikit deh tentang iklan, tentang ads iklan ya. Itu kan biasanya orang ada mikir, waktu baru mulai berarti aku jangkaunya lebih bagus pakai iklan nih, biar cepet ya. Nah menurut Coach DJ itu mending pakai iklan dari awal atau kayak nanti aja deh organik dulu masih bisa gitu. Waktu dulu gimana tuh? Organik dulu lah ya, organik dulu aja karena kan teman-teman kan banyak link juga sudah banyak kan. Nah biasanya kalau yang pakai pakai promo atau ads ini yang mengarah kepada market teman-teman kayak misalkan mau jual atau rekrut, kita bisa pilih usianya berapa, rumahnya di mana, hobinya apa, kira-kira gaya hidupnya seperti apa, itu sebenarnya bisa ditarget lewat ads gitu kan. Ya cuman sekarang juga masih belajar juga kan. Nah, jadi kalau untuk pertama ya teman-teman pakai ini sendiri dulu deh, organik dulu aja karena kan teman-teman juga banyak di sini. Ya tinggal follow-follow aja teman-teman, nanti go fallback juga kalau teman-teman orang yang baik pasti yakin saya di fallback kok. Endingnya gimana jadi begitu Coach? Enggak, jadi pakai ini aja, pakai organik aja, gak usah iklan-iklan dulu di pertama, gak usah, gak apa-apa. Ya, tapi kalau teman-teman mau coba, silakan karena kan ini ada cost-nya kan, ada cost-nya. Jadi silakan aja teman-teman, ya kalau saya dulu pertama kali untuk masuk sebagai Instagram atau di Facebook ya organik dulu aja teman-teman. Tapi benar sih organik itu memang sekarang jangkauannya itu juga luas ya Coach. Yes. Apalagi kayak ada TikTok tuh. Masuk FYP tuh sebenarnya kalau kontennya menarik akan masuk FYP dengan sendirinya, benar gak Ciliana? Bener ya? Benar. Berarti cuman emang tugas kita tuh bikin konten yang menarik sesuai dengan target marketnya. Kita mau ngomongnya apa, target marketnya apa, tujuannya apa gitu dong ya. Jadi nggak harus, karena ada mitos tuh ya. Aku harus pakai ads dulu nih. Karena jadi boncos tuh kadang-kadang, bener nggak? Iya. Ada jadi boncos juga, jadi kan sayang ya, mendingan kita organik dulu aja tapi tahu nih mau ngomongnya apa dan ke siapa. Ya pansos lah kalau bahasa sekarang, pansos ya ikut live gitu kan, ikut Nana, kan followernya udah banyak kan, nanti kebagian kok bagiannya.
Saling stalking juga boleh loh. Ini udah dipampang semua loh ini nama-nama Instagramnya. Kalau kalian mau stalking, mau lihat-lihat kontennya boleh banget ya. Nah, terus lanjutannya ini kan udah ngomongin tipe-tipe konten tadi ya. Sekarang tadi siapa yang sebut ya? Christina udah sempet konten pilar gitu kan, sebut konten pilar. Nah, mungkin ada yang belum tahu konten pilar tuh apa. Nah, konten pilar itu akan dijelaskan oleh Ciliana ya abis ini ya. Boleh Ci? Oke teman-teman, jadi konten pilar ini kayak semacam planning ya. Kalau kita lagi mau ngepost nih teman-teman, kan kadang-kadang kalau kita nggak bikin planning kita bingung nih hari ini mau ngepost apa ya, hari ini mau bikin konten yang kayak gimana ya. Jadi di awal-awal kita bisa untuk bantu bikin yang namanya konten pilar. Nah di konten pilar itu nanti pertama-tama teman-teman tentuin dulu tujuannya maunya apa. Nah udah dari tujuan besarnya nanti ditarik nih, oh ya udah nanti aku mau ceritanya ini. Misalnya kan tadi aku udah ada nih misalnya cerita my story, sekilas asuransi. Nah terus udah gitu aku udah langsung bikin nih one week postnya kira-kira aku mau ngomongin apa, pengen cerita apa gitu. Jadi nggak setiap hari ceritanya misalnya asuransi terus atau misalnya rekrut terus atau orang sakit terus. Jadi kita punya followers juga nggak boring teman-teman gitu. Oke, itu kan dari personal ya, dari yang admin Ya. Nanali ya. Ternyata konten pilar untuk komunitas tuh beda lagi loh. Seperti apa tuh, Ciliana? Ya, kalau karena di yang community kan kita memang lebih mau ngomongin soal community sama rekrut ya teman-teman. Jadi lebih ke bisnis. Yuk gimana misalnya kalau aku pengen cerita soal pebisnis sukses gitu kayak kok our journey ini waktu kita kemarin bisa pergi ke Turki ya. Lebih banyak cerita soal kita punya kegiatan di komunitas seperti tadi traveling story kita, terus kemudian cerdas finansial dan selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya konten pilar ini sebenarnya tuh untuk meminimalisir konten creator tuh ada kayak blocking, bingung gitu ya mau ngepost apa nih biar nggak bosen kayak asuransi ya masa sih asuransi ini, asuransi A, B, C bosen ya Ci ya, Iya lama-lama benar, orangnya supaya ya. nggak nge-lag ya waktu kita Supaya lagi nggak bikin nge-lag. konten. Iya, nah makanya itu ini yang bisa bikin konten pilar ini yang bisa bikin semua konten creator itu konsisten. Itu semua pakai konten pilar. Bener gak sih ya? Jadi kalau nggak ada konten pilar, besokannya tuh bingung loh kalian mau upload apa. Jadi kalau ada ini tuh one week post, ini kalau kalian udah dikasih contekan sama Ciliana, boleh banget loh diambil gak apa-apa loh guys. Karena udah ada contekannya. Maksudnya jadi karena one week post gini tuh bisa macamnya beda-beda ya Ci ya, tergantung Betul, formatnya ya. betul. Biasanya sih yang paling bagus lagi teman-teman langsung bikin sebuat 30 hari ya. Cuman tapi ini kebanyakan jadi ya udah aku coba cerita sepanjang seminggu aja gitu. Oke, jadi ini bisa bantuin banget buat kalian bikin konten pilar. Bikinnya gampang kok, jadi main idea-nya apa, abis itu dari main idea ditarik deh ke judul-judul posting. Karena kalau dilihat nih meet the team, baru nanti 3 prinsip pebisnis sukses. Nah itu kan sebenarnya turunannya dari si meet the team-nya gitu kan, timnya itu tentang apa. Nah itu bisa lagi nanti ada judul-judul yang lainnya. Jadi main idea-nya dulu apa, baru ke judul dari kontennya gitu ya Ci ya. Ya betul. Nah kita ngomongin tadi aku sempet konsisten ya kan. Konsisten apa sih kalau kita harus ngomongin sosmed? Kalau tadi kan kalau kata Koden, harga yang wajib dibayar satu hari berapa orang? 2. Itu konsisten dong. Konsisten kalau kita ngomongin offline nih, offline untuk activity. Nah kalau untuk konsisten online secara sosmed itu apakah harus kayak sehari 3 kali gitu, kayak pagi, siang, malam, kayak makan gitu konsisten atau nggak usah? Itu gimana nih Ci Christina? Oke, kalau di Instagram aku dan LF sendiri itu kita satu hari itu posting 1 feed, itu pasti ya. Jadi memang udah dibikinin schedule-nya juga per bulan memang karena aku ada hire social media manager. Jadi memang udah dibikinin kontennya itu per bulanan gitu ya. Dan itu satu hari 1 feed. Nah cuman on top of that biasanya kalau ada aktivitas atau misalnya di tag-tag, nah itu pasti kita repost gitu ya. Dan kalau repost kan story-nya juga jadi rame kan. Jadi lebih bisa engage juga gitu sama followersnya gitu. Yang pasti kalau feed 1 hari 1. Feed 1, jadi jawabannya gampangnya feed 1 hari 1 tapi nggak boleh sampai kosong per harinya ya. Jadi harus ada at least story ya Ci ya? Iya story jalan terus juga ya. Apalagi kalau misalkan komunitas kan biasa kita lumayan banyak dapat tag-an dari orang ya. Nah kalau di tag jangan lupa untuk di repost juga gitu. Benar, karena sekalian nambahin bahwa misalkan Instagram ataupun Instagram lah kita ngomongin mainly ya. Itu algoritmanya tuh suka kalau kita repost orang gitu. Jadi mereka tuh ngeliat kita banyak interaksi sama dia. Nah itu bisa jadi post kita nantinya itu bisa nanti keluar di tempat mereka lebih sering. Gitu, jadi it's okay untuk kalian repost banyak gitu asal nggak terlalu yang kayak spamming ya sampai kayak yang titik banget gitu ya. Kalau masih oke, just do the repost gitu. Karena itu membantu algoritma dari Instagram kalian masing-masing. Nah, terus aku mau nanya nih, buat Ciliana deh sekarang.
Kan ada orang yang katanya extrovert sama introvert ya. Kalau orang extrovert tuh begini depan kamera is okay nih. Kayak bener gak Ci? Kayak oke, gue ngomong lalala segala macam fine. Tapi ada orang yang introvert sebenarnya nggak pengen nih depan kamera gitu. Kayak ngomong taruh suara di videonya aja juga nggak comfortable gitu. Jadi bisa nggak sih Ci sebenarnya untuk konten yang nggak menampilkan muka gitu? Kalau kita mau personal branding tentunya namanya juga personal ya teman-teman. Jadi harus sesekali ditampilkan muka, tapi nggak perlu sering-sering banget dalam artian oh ini aku harus bentuknya drama gitu ya. Kalau teman-teman cek Instagram Arlin kan Arlin bikin drama ya teman-teman ya. Kan mungkin ada teman-teman yang merasa nggak comfortable. Terus kayak tadi nggak comfortable taruh suara ya. Kalau kayak saya sendiri juga kebanyakan videonya nggak pakai suara ya kan. Jadi tapi bisa loh kita bikin sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Juga ada post-post yang teman-teman bisa pakai. Sekarang ada trennya nih misalnya video lalu kemudian ada box tulisan. Nah itu nggak perlu nama teman-teman. Tapi teman-teman bisa akalin di belakang itu teman-teman taruh foto teman-teman gitu loh. Jadi misalnya nanti kontak ke sini ya link atau bionya gitu. Jadi di setiap video yang teman-teman bikin walaupun di awal tidak ada video teman-teman lagi bicara atau misalnya lagi melakukan sesuatu tapi at the end of the video itu tetap ada wajahnya teman-teman gitu loh. Jadi orang-orang inget oh ini videonya dia karena kan teman-teman tahu ya sekarang video itu gampang banget di-download gitu. Kalau di-download kadang-kadang watermarknya hilang terus muka kita juga tekan kita juga hilang nih. Jadi teman-teman bisa taruh ngakalinnya boleh taruh fotonya teman-teman di belakang di add di video. Nah jadi nanti kalau bisa di repost orang pun tetap dilihat ya. Jadi sebenarnya banyak cara ya biar nggak usah at least maksudnya nunjukin muka setiap hari kalau kalian tidak comfortable. Tapi at least harus keluar nih karena kita mau membangun trust ya personal branding. Betul, tetap wajahnya harus kelihatan sekali-kali. Ya betul sekali. Setuju. Nah terus tadi ada yang bahas tentang hire team gitu dari Ci Kristina ya tadi ya hire team ya. Oke, jadi mengerjakan kontennya sebenarnya ada hire team yang ngebantu atau pernah dulu kayak sembari ngerjain awal tuh pernah sendiri juga Ci? Atau dari awal pakai tim? Gak apa-apa jujur aja Ci. Iya, kalau aku dari awal emang dari 2019 itu pakai tim ya teman-teman ya. Karena mungkin karena memang nggak bakat desain dan emang nggak delegasi ya teman-teman ya. Yang kayak tadi udah belajar kan Eisenhower Matrix. Saya kalau bikin postingan Instagram bisa ngabisin 3 jam gitu ya. Tapi kalau didelegasi ke social manager kan kelar gitu langsung. Jadi aku emang hire dari awal gitu. Nah kalau boleh nanya nih Ci bocoran aja dikit. Kisaran budgetnya Ci, kira-kira untuk yang kayak posting everyday consistently gitu itu di berapa nih Ci kira-kira aja? Kisaran aja. Kisaran 5 juta per bulan. 5 juta per bulan tuh udah dikasih contekan tuh ya. Kalau kalian ternyata mau kayak mau hire tim nih kayak aku nggak bakat deh untuk ngurusin berjam-jam ngurusin sosmed gitu kan. Mau hire tim boleh tuh sekitar itu atau misalkan less than that actually ada juga ya. Ada. Mungkin nanti bisa dinego juga ya kayak misal postingannya nggak usah terlalu banyak dulu gitu ya. Biasa mereka ada paket-paketnya teman-teman. Jadi bisa cari-cari juga karena sekarang banyak banget kok sebenarnya yang menyediakan jasa itu gitu. Even kalau mau yang lebih murah mungkin freelancer gitu ya. Yang anak-anak lagi sambil kuliah itu juga banyak banget mungkin bisa di 2 juta per bulan gitu juga ada gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin 2 juta dibagi 30 hari jadi actually worth it ya untuk kita ngebantu punya social media presence. Terus kita ketemu 2 orang per hari ya Betul. Kalau dari Coach DJ juga sempat ini ya hire tim juga ya? Ya yang mulai dari IG yang komunitas lah. Jadi coba buat dikasih ke satu agensi. Nah, jadi dari situ sebenarnya saya belum belajar juga bagaimana mereka untuk kelola Instagram. Jadi memang kita keluarin budget juga untuk di sini. Tapi yang selebihnya kita personal. Oh personal, sempat personal juga ya Coach ya? Kayak video ini kan ya kebetulan kameramen saya ada di sini, hadir di sini itu Ibu Vidi ya. Ya jadi dialah yang kalau saya bikin video dia nge-shoot pakai handphone aja sebenarnya sih. Gitu. Kalau kisaran mirip-mirip juga kah hire ya timnya? kisaran sih sekitar segitu sih ya. Oh kisaran sekitar situ, berarti kalau kita bisa ambil lebih mahal. Oh kalau video lebih mahal saya bayar. Oke jadi kalau bisa diambil kira-kira bisa sekitar segitu or kalau mau cari yang lebih murah cari yang freelance atau bisa lebih banyak actually yang kalau aku bisa kasih insight sedikit tuh yang dari ini anak-anak yang baru lulus. Nyari mereka kan nyari portofolio juga kan, nyari tambahan, nyari portofolio itu bisa kalian cari tuh yang anak-anak desain grafis biasanya itu bisa banget buat di hire buat bantuin sosmed presence-nya gitu. Nah terus aku mau tanya lagi ya dari Ci Kristina sekarang, successful kontennya Ci yang kayak apa nih? Ada di sini ada.
Oke, nah ini ya, jadi kalau yang tadi aku bilang ya dari Instagram Alive itu yang paling banyak leads-nya itu kalau kita bawa satu sosok atau tokoh yang satu Indonesia tuh tahu siapa gitu ya. Jadi itu biasa langsung di repost banyak banget sama agen asuransi, mungkin yang di sini juga mungkin ya repost kan. Salah satunya ya Coach ya? Iya salah satunya. Ya itu ya, jadi untuk yang postingan ini contohnya itu 5.500 accounts reach gitu ya. Dan jadi banyak, jadi edukasi lah ya, edukasi asuransi juga dan create awareness juga tentang kenapa sih butuh banget proteksi saat ini gitu. Oke, berarti ini dilihat dari yang Alive punya ya, berarti yang dari grup Yang branding dari ya. grup, ya. Grup branding berarti mereka lebih suka kalau ada sosok nih yang tipe successful content dari Ci Christina. Kalau Ciliana seperti apa nih Ci? Kalau aku kan ya teman-teman tahu ya ini video-video short ya, kebetulan yang ini termasuk salah satu yang paling banyak dapat respon, yaitu ditanya ya emangnya ada ya asuransi kayak gitu, terus udah gitu ditanya lagi ini halal gak sih asuransinya gitu ya, jadi udah ada respon-respon seperti itu gitu loh, jadi lebih ke edukasi. Oke, jadi dari sini banyak yang tanya untuk produk ya Ci. Ini ngomongin apa Ci Betul. kalau boleh tahu? Ini Topiknya? lagi ngomongin asuransi sakit kritis, income protection. Oke, lagi ngomongin Flexi CI ya, jadi dari Flexi CI dikemas dari konten yang menarik, jadilah banyak yang nanya tentang si Flexi CI ya Ci ya? Betul, karena Langsung. banyak yang belum common kan ya soal itu, petaunya kebanyakan kan masih kesehatan Benar. gitu. As usual ya taunya kalau asuransi, meaning hospital, kartu gesek aja udah gitu taunya kan, jarang banget tahu sih yang tentang si Flexi CI-nya kita gitu. Nah memang dengan konten-konten seperti ini jadi dikemasnya menarik ya, banyak Betul. yang nanya ya. Oke, dari Coach DJ ini lain sendiri nih, dari mana dia kah successful kontennya Coach DJ? Oke. Oh yang kalau ini dari YouTube ya, jadi sampai hari ini pun masih banyak respon dari sini. Ini udah sekitar 93.000 yang view-nya ya, 1.300 yang like, 320 komen. Jadi mungkin dari video ini sampai hari ini masih generate orang yang penasaran nanya ya. Dan di sini saya kasih judul memang cukup bikin penasaran, jangan jadi agen asuransi. Nah ini banyak juga orang-orang yang habis BSP mungkin gak kenal atau mungkin ragu, mereka biasanya karena YouTube ini kan search engine nomor 2 setelah googling kan, jadi orang pasti nyari di sini. Nah begitu mereka jangan jadi agen asuransi penasaran ya kan, tapi baliknya jadi agen asuransi juga gitu kan. Jadi pandangan orang tentang agen asuransi itu seperti apa, saya jelasin semua di sini dan akhirnya ya mereka ada beberapa yang ABSP di tempat lain dan akhirnya join ke kita gitu kan. Nah karena ya begitu nanya ya udah nanya masa saya nggak rekrut ya jadi saya rekrut. Nah jadi deh. Thank you ya. Ini jadi 230 ini banyak banget, bahkan yang curhat juga ada ya kan. Saya baru kerja di asuransi ini gimana ya kan, kira-kira gaji segini cocok apa enggak. Jadi macam-macam ya. Kemarin ada juga video tentang kenapa klaim gak dibayar ya. Itu curcol ya, motor saya dicolong Pak Coach ya, gimana cara ngurusin asuransinya. Waduh ya. Jadi banyak juga yang komen, tapi memang begitu kita balas di komen, jadi YouTube pun pelajarin bahwa ini aktif ya. Dari sini kita banyak engagementnya bagus dan sampai hari ini pun mereka masih komunikasi untuk bagaimana untuk jadi agen asuransi gitu. Oke, ini aku mau tambahin dikit, aku mau iniin ya. Ini kelihatan nggak dari tahun berapa? 2017 ya, sekarang 2022 loh. Jadi ini video ini umurnya udah berapa Coach? Video pertama ini. Video pertama dan ini udah 5 tahun dan masih generate leads to this day. Jadi Coach tuh masih dapet orang-orang yang nanya dan mau join dari satu video doang loh. Bayangin gak, satu video doang, itu hebatnya YouTube. Karena YouTube itu sifat kontennya tuh evergreen ya. Jadi kayak orang tuh bisa akan cari terus. Beda kalau sama kayak tadi yang, tadi kan kalau Ci Christina bagian yang namanya tuh feed ya. Berarti kan satu feed ya. Kalau tadi Ci Liana yang short videos gitu kan. Nah itu naiknya lebih cepat, generate juga. Yang ini biasa lebih lama ya Coach ya, untuk booming ya. Betul, jadi memang ya proses lah ya. Jadi begitu udah seringkali jadi begitu orang banyak yang nonton, komen dan saya balas komennya, YouTube pasti akan merekomendasikan ketika orang cari bisnis asuransi. Coba ketik deh, bisnis asuransi pasti ada saya. Aduh asik banget ya kan. Luar biasa, boleh tepuk tangannya ya. Mantap. Jadi maksudnya jangan takut ya guys kalau emang mau bikin konten. Terus kalau dari sekarang kayak mikirnya telat gak sih aku mulai? Enggak telat ya Coach ya? Ya sebenarnya telat. Oh sebenarnya telat, oh gitu. Tapi lebih baik telat daripada nggak sama sekali ya. Oke. Jadi waktu yang paling baik adalah kemarin. Asik ya. dong ya. Jadi BP2 dong saya. Waktu yang paling tepat adalah kemarin ya. Jadi harusnya udah mulai. Cuman nggak apa-apa, lebih baik telat daripada nggak mulai. Nah jadi kesimpulannya itu
Gak usah langsung kita mikir tuh harus sempurna banget gitu buat mulai ya, karena kita biasanya overthinking kan. Ini kontennya harus bagus banget nih baru mau di post, just press post, nggak masalah. Masukin keluarin aja kontennya. Yang penting apa? Tadi menurut kata Ciliana kan, yang penting kontennya kalian tahu nih buat siapa target marketnya. Terus tujuannya apa? Mau edukasi kah? Mau rekrut kah? Jadi nggak ambigu nih konten isinya apa gitu ya. Dan satu lagi yang paling penting, kalau tadi kalian lihat successful content, 3 orang tiga-tiganya beda nggak? Tipe formatnya, satu feed, satu short videos, satu long videos. Jadi jangan takut buat explore tipe konten. Setuju nggak? Jangan takut buat explore tipe konten, karena satu konten belum tentu working di tempat lain. Satu konten yang ini belum tentu working di tempat lain. Karena ya tergantung dari personality kalian masing-masing, cocoknya yang mana. Gitu. Jadi jangan takut ya guys ya buat untuk coba-coba explore aja, mulai pulang dari sini bikin akunnya login lagi gitu yang kalau udah lupa password ya, coba di login lagi ya semuanya ya. Oke, nah terus sekarang kita mau masuk ke yang topik yang aku sebenarnya juga banyak penasaran dari sini nih. Recruiting through sosmed, asik kan ya recruiting through sosmed. Aku yakin dari 3 narasumber ini, step yang dilakukan untuk recruiting through sosmed itu semua berbeda. Jadi mungkin aku akan kasih dari 3-tiganya sekitar kayak singkat aja. Step-stepnya tuh apa aja dari mereka bisa dapat proses rekrutmen online-nya. Mungkin dari Coach Gigi dulu nih, gak apa? Jadi ya tadi ya balik yang ketika teman-teman punya sosial media, baik dari Facebook atau Instagram atau apa, yang pertama kan untuk menjaring cold market ini supaya masuk ke WOM tadi, ya teman-teman bangun branding ya, dari lifestyle mungkin, sharing-sharing yang bagus ya kan, yang positif, dan akhirnya mereka tertarik dan akhirnya jadi follower ya kan, dan akhirnya mereka masuk ke WOM ya, masuk ke WOM market teman-teman, ya market yang hangat ya, sebelum masuk ke hot. Nah ketika mereka sudah masuk sebagai follower, mereka kan pasti akan melihat postingan teman-teman, feeds teman-teman atau story teman-teman gitu ya. Nah ketika mereka udah mulai tertarik ya, mereka ngikutin, nah biasanya semua saya arahkan ke rumah saya tadi ke mana? Ke web ya, ke website ya tadi. Karena di website itu mereka bisa lihat semuanya mengenai bisnisnya, tahapan bisnisnya, bahkan mereka isi form kenapa dan harus gimana, mau income berapa, goalnya apa segala macam. Jadi begitu mereka sampai saya bikinin jadwal mau ketemunya kapan gitu kan. Dan saya sendiri yang nentuin orang ini oke apa enggak, sesuai KSR apa enggak. Ketika memang sesuai KSR ya udah saya temui, dan saya temui juga jauh lebih gampang Lin. Karena apa? Karena mereka sudah isi form dan saya tahu ke arah mana mereka. Dan bahkan di sini pun ada mau jadi nasabah juga ada di website ini gitu. Tapi sekarang juga ada beberapa orang yang agak males isi website ya. Jadi mereka saya kasih link juga langsung direct, bisa ke DM atau ke WA saya. Nah jadi WA pun sama, saya punya format begitu automatic reply, begitu mereka WA saya langsung ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan identitas mereka, nama, asal segala macam, bahkan minta data sosial media mereka ya, alamat sosmed mereka. Karena dari alamat sosmed itu paling gampang kita ngelihat profilnya cocok apa enggak sama kita gitu kan. Wah orangnya alay, orangnya mohon maaf misalkan ya kurang menyenangkan, banyak negatif, banyak protes segala macam, ya udah saya tolak ya. Saya langsung tutup aplikasi dan saya bilang lamarannya sudah tutup ya. Lamaran untuk agent. Secara halus ya Coach ya. Secara halus ditolak ya. Yes, Oke. gitu. Oke, itu kalau dari Coach DJ berarti endingnya adalah dibawa ke website nih, atau misalkan ada pilihan lain ke WhatsApp langsung Yes. ya. Kalau Ciliana gimana? Stepsnya? Kurang lebih sama, jadi kalau misalnya ada interest biasanya langsung ke DM atau ke WhatsApp. Lalu biasanya aku lihat dulu nih stalk back dia punya sosial media gitu ya. Kayak tadi ya mau lihat sesuai nggak sih KSR nggak sih gitu ya kan orangnya. Nah kalau misalnya oke, nanti aku kontak lagi terus aku bilang bisa nggak kita nanti appointment buat kita interview gitu. Oke, kalau Ci Christina? Oke, kalau yang personal sama ya kurang lebih kayak Personal, gitu kan. Cuman kalau yang untuk rekrutmen dari Instagram Alive yang komunitas itu kita juga punya ya pertanyaan standar gitu ya, biasa nanya nama, usia, terus lokasinya di mana, pendidikan terakhirnya apa, saat ini bekerjakah atau punya bisnis apa, itu semua ada. Nah kalau misalkan memang cocok orang yang lulus dari yang kriteria tadi itu, kita lanjut ke spin the wheel. Jadi aku bagi ya ke semua BP Alive partners. Nah terus kita bagi, ya udah yang dapat siapa nanti dia yang akan follow up si orang itu tadi yang udah disortir sebelumnya gitu ya, apakah sesuai dengan KSR atau enggak gitu. Jadi habis itu berlanjutnya ya tetap dia kan tadi juga udah diminta WhatsApp kontaknya ya. Jadi biasa langsung WA-an sama Alive partner yang dapat undian istilahnya. Kayak gitu. Oke, jadi tapi kalau kalian tarik benang merahnya nih,
mereka bikin konten dulu ya. Berarti mereka tuh tertarik dengan konten kalian masing-masing, konten para narasumber. Terus mereka yang interest dan mereka yang DM langsung. Either DM atau nggak lewat yang si screeningnya dulu itu ya. Iya, biasa itu dari tetap ya harus ada setiap kali posting kan kita biasa ada call to action ya. Yes. Jadi ada question box atau misalkan DM this number gitu ya, kita kasih link gitu. Nah, biasa mereka kontak dari situ gitu. Mungkin put nama gitu ya di situ, terus habis itu baru berlanjut gitu ya di DM, terus kita baru tanya lagi, isi form ya dan selanjutnya. Oh, boleh dijelasin dikit nih call to action tuh apa tuh Ci? Call to action tuh jadi setiap kali kita posting story gitu ya teman-teman ya, itu biasa kita harus di akhirnya DM me for more info. Jadi ada call to actionnya gitu, mereka harus ngapain, RSVP misalkan undang BSP gitu ya, RSVP your name in this, ada question box kan kalau di Instagram. Nah itu tools dari Instagram itu juga bisa dimanfaatin ya teman-teman ya. Karena jadi lebih ada interaksi juga gitu dengan followers kalian gitu. Benar-benar. Jadi kalau gampangnya kalau di BP2 call to action tuh apa sih? Minta tanda tangan guys. Putar iPad itu call to actionnya kalau offline ya. Kalau online call to action tuh actually so many things. Banyak banget ya Ci. Mau DM me for more info atau click the link on the bio. Itu semua call to action. Dan wajib 100, 200, 1 juta % call to action harus dipakai setiap post. Kalau enggak ngambang. Bener nggak? Mereka tuh jadi bingung nih mau ngapain. Mereka udah tertarik. Terus kemana? Gitu kan. Nah jadi call to action itu penting pakai banget untuk di setiap every post ya. Nah terus tadi tuh Ci, aku buat Ci Christina lanjut lagi ya. Tadi kan udah lolos screening tuh Ci. Nah berarti itu sebenarnya kalau misalkan mereka udah sesuai dengan KSR-nya masing-masing ya, grup L-Life misalnya. Itu dibawa ke JL pribadi, online, offline, atau sekarang masuk ke BSP dicemplungin atau gimana Ci? Oke, kalau untuk pertamanya ya kita tetap harus JL pribadi dulu sih kalau aku lebih prefer. Jadi JL pribadi dulu nanti dengan si LF partner itu tadi one on one, either on site ketemu langsung atau Zoom tergantung ya. Kadang-kadang kan mungkin dapatnya di luar kota. Kalau di luar kota ya kita memang memanfaatkan Zoom gitu ya. Cuman kalau masih sama-sama wilayah sama bisa diajak ketemuan. Sekarang kan so far juga udah ini ya, udah berteman dengan Covid kan kita semua di sini. Jadi ya udah mulai ketemu langsung karena pasti energinya juga lebih dapat dan JL-nya juga jadi lebih enak kan. Ya, karena kan kita face to face gitu. Nah setelah itu baru dibawa ke acara BSP. BSP Masterclass Alpha kan kita adakan setiap minggu ya, setiap hari Senin gitu. Jadi ya nextnya langsung kalau misalkan setelah di JL orangnya udah sign apa nggak sign whatever, kita langsung arahin lagi ke BSP gitu. Biar makin kenal sama komunitasnya juga dan ya jadi lebih tahu gitu kan sistemnya kayak apa. Kadang-kadang kan mungkin pas pertama kali ngobrol doang kan baru dari satu arah nih. Cuman kalau kita bawa ke acara tim, otomatis sekarang mereka ngelihatnya juga, oh ternyata timnya ini ya asik-asik gitu, komunitasnya oke gitu kan, jadi bisa lebih ketarik juga gitu. Apalagi karena dari strangers ya Ci ya, dari strangers, dari nggak kenal banget gitu. Jadi gimana sih biar punya sense of belongingnya gitu di sini ya. Di tim kita. Caranya biar gimana ya udah cemplungin aja ke acara ekosistem, udah paling gampang ya. Semua udah disediain ya, jadi jangan takut buat ajak setelah JL pribadi ya Ci berarti ya. Iya. JL pribadi dulu. Ya di JL dulu, ketemu dulu either dari Zoom atau ketemu langsung. Kalau nggak sempat ketemu langsung dari Zoom juga nggak apa-apa gitu. Oke, baru ke BSP. Sip. Nah terus aku mau nanya nih tadi Coach DJ sekarang. Konten-konten untuk yang tadi kan Coach DJ juga bikin yang ini kan grup branding kan ya. Itu kontennya kayak apa sih Coach yang buat ngerekrut actually? Yang ditampilin kayak apa? Kayak kemarin yang paling gampang, kemarin pas lagi ke Turki kan, nah itu juga kan kita bikin video-video, bikin reels, ternyata ya sekarang Instagram memang untuk reels ini lebih diprioritaskan ya. Jadi kemarin juga kita bikin video untuk reels, untuk lifestyle. Jadi komunitas kita ini menyenangkan. Jadi kebanyakan saya ngambil dari situ. Jadi kemudian ya kayak misalkan BSP ada acara-acara ya biasa ke situ. Dan memang kebanyakan sekarang ini kalau ini kan saya kebetulan kalau yang Instagram di komunitas ini pakai agency kan. Jadi memang saya minta mereka tuh untuk explore dan tanpa dibatasi sama saya. Jadi dan saya kasih ide-ide kecil ya bahwa ya yang sekarang kita rekrut tadi modelnya ya lifestyle, kemudian komunitas, orang-orang yang sudah join di bisnis ini seperti apa, backgroundnya gimana dan sukses di bisnis ini. Nah saya masukin ke situ. Jadi supaya mereka juga oh ternyata banyak dan mudah juga melalui bisnis ini dan ya pasti juga kita masukin BSP gitu kalau ada acara, ada event. Oke, berarti memang karena tadi kan udah disempet dibilang ya tadi di pagi dari salah satu pembicara, ini kan dari si April punya, dari Bu April. Ini adalah kita tuh bisnisnya lifestyle ya, dan lifestyle bisnis jadi untuk flexing actually is not really bad ya untuk kita flexing. Jadi nggak apa-apa mau ada life transformation before after karena
orang cari itunya kalau kita mau ngerekrut ya. Jadi it's okay untuk do the life transformation ya coach ya. Jadi ada edukasi juga, sharing juga. Jadi memang kita nggak, kalau dulu kan kita pernah dengar Karyanto Kandani kan, ya kan kita sharing sebelum selling ya. Jadi memang kita pokoknya kita bangun positif-positif ya, informasi sharing. Nah baru kalau jualan terus juga followernya mabok kayak bingung ya. Jadi kayaknya jualan, jadi kayaknya mereka juga ngelihat wah ini udah jualan banget dan kurang tertarik gitu. Terlalu hard selling ya, karena kan biasa memang orang pada dasarnya kan lebih suka di soft selling ya, makanya kita ada 10 LPS. Oke, karena kita suka di soft selling. Nah terus untuk rekrutmen secara offline, sebenarnya kalau menurut Ciliana ini bisa gantiin gak sih Ci? Secara online ini bisa gantiin rekrutmen secara offline? Oh, menurut aku sih nggak bisa ya teman-teman ya. Ini gunanya untuk melengkapi, jadi mendatangkan leads, tapi tetap waktu kita mau rekrut tetap perlu yang namanya personal touch. Kita mesti ketemu orangnya, lihat gimana gitu ya kan, terus gitu nyambung nggak sama kita, cocok nggak gitu. Tetap seperti itu sih kalau menurut aku. Oke, jadi garis bawahi dia melengkapi ya, bukan menggantikan ya Ciliana ya. Oke, jadi nggak bisa menggantikan secara offline, just do both. Ya dua-duanya is oke, karena ini bisa jadi nambah channel kita dong, lebih banyak orang-orang baru lagi. Nah terus aku sebenarnya ada pertanyaan, ini pertanyaannya tuh baru banget. Tadi kita ngobrol di belakang ya Ci Christina ya. Pertanyaan ini golden question banget. Jadi kemarin tuh Ci Christina sedikit bocoran ya. Di tahun lalu 2021, jadi Ci Christina mempromosikan satu BP dari Totally Strangers. Beneran dari sosmed banget. Nah hari ini Ci Christina mau sharing gimana sih ya Ci prosesnya dari Strangers sampai dia BI, promosi BP, segala macamnya. Oke, jadi kan sebenarnya sama ya. Tadi kan jadi orangnya ada loh sebenarnya di sini. Oh, yang mana? Yang mana? Mana tapi dia kok nggak ada di sebelahnya itu? Ada. Tadi lagi ke toilet kali. Jadi intinya dia di DM aku dari Instagram. Pertamanya minta dibuatkan asuransi. Minta dibuatkan asuransi untuk keluarganya gitu kan. Cuman lalu kan aku arahkan ke Zoom ya, karena tahun lalu kan memang kita masih online banget kan. Arahkan ke Zoom, saat itu juga aku lagi di Bali 2 bulan tuh, mungkin ketertarik juga dari situ ya, karena aku lagi posting-posting gitu kayak work from anywhere gitu. Nah terus dia kontak minta dibuatkan asuransi, kita Zoom, aku lihat orangnya bagus gitu. Jadi sesuai dengan KSR, pebisnis juga, ibu rumah tangga juga, dan rumahnya dekat juga gitu ya di Gading Serpong. Ya udah akhirnya Zoom 2 kali, lanjut ke itu kan di JL ya, kita JL dan semuanya itu online ya teman-teman ya. Sama sekali aku baru ketemu dia tuh kayaknya kan tahun lalu COVID-nya masih lumayan ini gitu, dan dia lumayan takut juga. Jadi baru ketemu tuh setelah dia jadi BP aku rasa. Jadi proses selama dia menjadi BP itu PDKT-nya semua itu online, by phone Zoom ya, JFW-nya juga biasanya by Zoom. Sampai akhirnya menjadi BP gitu. Prosesnya berapa lama tuh Ci kalau boleh tahu? Dia jadi BP nggak lama, 4 bulan. 4 ya? bulan, Cepet ya? 4 bulan, ya. Cepet. Gitu. Jadi memang intinya sih posting aja dulu ya, semua dimulai dari posting ya Ci? Dimulai dari posting. Dimulai dari posting, oke. Jadi ada ya guys, maksudnya bisa gitu dari strangers sampai masuk ke sistem, sampai dari join BI, sampai promosi BP dan datang hari ini tuh berarti kan udah larut sistem ya Ci ya? Dari kalau strangers tuh ring 3 plus hitungannya. Jadi bisa banget, ada rasio suksesnya tuh bisa banget ya. Bisa karena itu yang dari IG aku pribadi ya. Kalau yang dari Instagramnya LF sendiri, so far kita udah promote 4 BP yang benar-benar dari strangers Instagram yang dari DM. Boleh tepuk tangan ya guys gitu, ya, luar biasa banget ya. Dan 4 BP itu yang masih ada sama kita ya, ada Melinda Jasa, ada Ria, ada, jadi gak kepikiran. Siapa? Veronica Brenda, satu lagi siapa? Jenny Eliana dari FCM ya itu. Jadi ada terbukti gitu, dan orangnya bagus-bagus loh teman-teman dari Instagram itu gitu. Jadi benar-benar harus banget dicoba dan harus mulai memang untuk mulai branding dari social media gitu. Oke, jadi kesimpulan itu sebenarnya kalau rekrutmen secara online itu tidak bisa menggantikan rekrutmen offline ya. Karena memang energi kita lebih banyak kalau ketemu seperti ini ya. Energi offline itu kalau ketemu tuh jauh lebih besar daripada online sebenarnya. Tapi karena online ini kita bisa ngejangkau people jauh lebih gede. Jangkauannya tuh jauh lebih luas. Jadi kalau bisa kita punya channelnya lebih dari satu, kenapa nggak dipakai? Jadi pakai aja channelnya, ada online, ada offline. Jadi rasio kita untuk sukses bisa jauh lebih cepat, bener nggak? Jauh lebih cepat, jadi pakai aja melengkapi. Kalau kata Ciliana tuh kemarin ini dan ya, bukan atau. Dan, jadi offline dan online, bukan diataukan, oke? Dan kalau ini
yang tadi salah satu sebenarnya aku mau balik lagi ke Coach DJ punya statement di awal ya. Ngumpulin Bang Nama, guys. Bang Nama itu karena Bang Nama di sini sama dengan apa? Tambang emas ya. Jadi kalau habis emasnya nggak ada lagi gitu. Jadi kalau misalkan kita punya Bang Nama baru dari sosmed itu banyak pakai banget gitu. Sebenarnya aku pernah mikir gini juga sih ya. Ini kan kalau kalian ke mall gitu, misalnya nih ke mall, terus kalian duduk ke restoran. Terus kalian pernah bayangin gak sih itu semua di situ adalah target market kalian? Pernah bayangin gak? Sering ya? Terus tapi gak bisa nih ngenalin mereka satu-satu, gak bisa nih datang cuk. Kenalan dong, aku lagi di Vision gitu kan, mau ikut gak? Gak mungkin dong. Terus mereka tiap hari megang apa? HP, sosmed ya. Jadi ya mau gak mau ya kita harus di situ. Untuk biar kita kenal tadi digital name card ya, Coach ya gitu. Nah, sebenarnya sih harus abis ini sih kita ada Q&A harusnya, cuman udah melewati dari batas waktu ya guys ya. Jadi hari ini Q&A-nya nggak ada. Kalau mau langsung nanya ke narasumber boleh di DM masing-masing ya. Nih aku bukain lagi deh ininya. Aku bukain lagi, tadi udah nggak ada ditutup ya. Cuma kalau kalian mau langsung DM narasumber ini, gimana sih caranya kalau ada yang masih bingung karena waktunya udah nggak keburu nih. Ci Christina punya, kalau mau di screenshot boleh. Punya Ciliana dan Coach Diki ya, Coach DJ. Kalau mau tanya-tanya langsung boleh. Nah untuk penutupan, kayaknya udah pada terbakar banget nih semuanya nih. Sosmed harus jalan, wajib dari hari ini. Boleh ada penutupan dari Coach DJ dulu ya, penutupannya. Kata-kata penyemangat dan kayak ya bikin mereka langsung cus jalan gitu Coach. Yes. Oke teman-teman ya, jadi sekarang zaman udah berubah teman-teman ya. Jadi berubahlah sebelum teman-teman diubah oleh zaman itu teman-teman. Jadi hari ini daftar nama adalah aset buat teman-teman di bisnis ini. Dan paling gampang untuk mendapatkan daftar nama yang baru teman-teman bisa melalui sosial media. Tadi ya Arlin udah cerita, jadi banyak banget semua orang udah main sosial media. Yang paling gampang hari ini yang belum punya sosial media udah mulai aja teman-teman. Dan kalau bingung gimana postingnya, feeds-nya seperti apa, saya paling gampang itu nyontek aja teman-teman. Nyontek punya siapa? Punya orang-orang yang sudah sukses ya. Ya coba teman-teman bisa lihat di sini siapa ya, kira-kira siapa. Udah ambil aja, dia gayanya apa? Foto mobil, pakai foto mobil di samping kanan. Udah teman-teman di samping kirinya aja nggak apa-apa ya. Atau mungkin lagi main ya, main apa? Main golf, main tenis, main sepeda, main apa segala macam. Udah contek aja. Atau ada kata-kata yang bagus, ya udah foto orangnya diganti sama foto teman-teman lagi begini, itu juga bisa. Ya jadi yang penting gampang nyontek. Nyontek gak mau juga, ya udah pakai aplikasi Money teman-teman, artinya bayar ya. Jadi buat teman-teman nyontek aja, mulai aja dari sekarang teman-teman, dan kemudian kalau bingung nyontek. Kalau masih bingung juga bayar, udah itu aja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mulai ya guys ya, semua udah dikasih tahu contek kalau nggak bayar ya, contek kalau nggak bayar. Kalau dari Ciliana gimana nih penutupan closing statementnya? Ya kalau dari aku sih teman-teman, done is better than perfect. Jadi mulai aja ya kan, you will get better at times nanti. Jadi nanti kita akan baru tahu apa yang kita mesti adjust, apa sih yang cocok sama kita nggak cocok gitu. Kalau kita udah mulai ngepost, tapi kalau teman-teman nggak mulai-mulai ya you will never know. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Ci Christina penutupan terakhir. Oke teman-teman, at the end of the day, social media itu adalah hanya salah satu platform dan marketing tools yang kita pakai di bisnis ini gitu. What matters the most itu adalah kalian, you in the real world gitu. Ya, your vision, your mission, your hard work, your passions, itu yang matters. Kalau kalian di excel di real world, ya prestasi kalian di bisnis ini bagus, itu akan membuat social media kalian akan lebih powerful. Ya, itu yang akan membuat social media kalian lebih bisa influence other people. Jadi, go MDIT, go Premier, go Champion. Ya, jadi tetap di realnya juga harus dibarengin dengan sosial medianya ya teman-teman ya. Nggak bisa punya sosial media bagus tapi nggak ada prestasinya di bisnis ini gitu. Oke mantap, jadi keywordnya kalau boleh di keyword kan satu adalah nyontek ya. Kalau Coach Didi bilang nyontek aja ya. Kalau Ciliana ngomongnya mulai aja dulu. Kalau yang ini adalah stay true to your vision ya Ci ya. Berarti memang sesuai online offline-nya sesuai. Oke. Udah untuk sesi talk show hari ini itu aja. Kami berempat mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya sampai jam 5 lewat ya. Sudah lewat hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan bersyukur share yang kita berikan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Thank you semua. Thank you Arlin, thank you Nana, thank you Liana, thank you DJ. Oke teman-teman boleh duduk ya. Nanti
podcast kalian. Oke, teman-teman, sekarang ya teman-teman ya, berikan applause yang meriah teman-teman sekali lagi ya buat sesi talk show tadi ya.